Halo guys, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Guys, video ini adalah melanjutkan ya podcast gue yang kemarin-kemarin itu tentang dugaan teman-teman ya, dugaan adanya skandal, diduga oknum pemeriksa pajak dengan diduga teman-teman konsultan pajak di sebuah kota, di sebuah pulau ya, yang bukan di Jakarta, jauh di sana ya. Pertanyaannya, apakah dugaan skandal ini mungkin mirip-mirip atau bahkan sama ya dengan kasus-kasus sepertinya Rafael Alun gitu ya? Ini bau-baunya seperti Rafael Alun, tapi apakah sama teman-teman ya? Nah, ini kita akan podcast, teman-teman dengarkan sendiri, dan lu bisa memahami sendiri, dan lu bisa mengambil kesimpulan sendiri ya teman-teman ya. Selamat menyaksikan videonya. Oke teman-teman, ini sekarang kita ngelanjutin podcastnya dengan yang kemarin ya, dari kasusnya sebuah skandal teman-teman, diduga teman-teman ya, diduga skandal. Dan sekarang kemarin kan terakhir kita sudah podcast dengan Ibu Putri ya dari PTX. PTX ini di sebuah kota, di sebuah pulau ya. Nah, sekarang saya sudah minta izin bertemu dengan bosnya langsung dengan Bapak, kita sebut aja lah Bapak S lah ya. Selamat siang Bapak S. Ya, selamat siang. Oke, Bapak S ini boleh tahu Pak posisi Bapak di PTX ini sebagai direktur kah atau apa Pak? Saya termasuk salah satu komisaris, Mas Awan, di perusahaan ini. Oh, oke, salah satu komisaris di PTX ini ya. Jadi Bapak S ini yang sehari-hari mengerjakan kegiatan operasional perusahaan ya Pak? Kalau saya ini mengawasi aja, Mas Awan. Oh, tapi Bapak yang turun tangan dalam kasus pemeriksaan yang kemarin ya? Betul, kami membantu karena tim akunting kami dan tim pajak kami kewalahan menghadapi kasus ini, ya kami akhirnya turun tangan. Waduh, oke. Ini Pak, kemarin terakhir dari pembicaraan saya dengan Ibu Putri, Ibu Putri membicarakan bahwa ini dugaan ya teman-teman, dugaan bahwa ada oknum oknum pemeriksa pajak yang inisialnya kalau nggak salah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu kita sebut aja Ibu H lah gitu ya, kita sebutnya Ibu H gitu. Ibu H ini mengarahkan secara langsung atau tidak langsung di mana pegawainya Bapak atau stafnya Bapak diarahkan untuk bertemu dengan seorang diduga lagi oknum konsultan pajak dengan inisial saudara I gitu. Bapak tahu nggak kasus ini waktu itu bagaimana kejadiannya diarahkan seperti itu? Itu kalau nggak salah sekitar tanggal bulan-bulan Mei 2023. Ya, saya mendengar seperti itu Mas Awan. Jadi tim saya saat ada pemeriksaan di Kanwil itu mulai dari awal-awal tahun 2003 itu kami sudah mencium bau-bau kecurigaan sebenarnya ini kok nggak selesai pemeriksaannya gitu loh. Nah akhirnya suatu saat tim kami itu datang ke Kanwil, itu malah anehnya itu tim saya suruh mereka dokumen kami sendiri gitu loh. Jadi tim saya itu suruh mereka dokumen kami sendiri dan suruh nyari kesalahannya di mana gitu loh. Nah saat itu tim kami karena mungkin sering melihat ini ya YouTube yang ada itu, kami bawa alat rekam gitu Mas Awan. Oke, luar biasa ya. Itu nanti kalau boleh izin Pak, mungkin di next video saya minta izin deh Pak, kita dengarkan rekamannya Pak ya, supaya kita bisa transparansi, Ya, supaya tidak saling menuduh dengan orang tersebut Pak ya. ya. Oke, tapi kita kembali nih Pak ke tanggal bulan Mei itu di mana Ibu Putri mengatakan dia diarahkan ke seorang calon oknum ya, diduga oknum konsultan pajak. Kemudian katanya ini Bapak yang akan bertemu dengan beliau di hari besoknya atau kapan gitu. Itu bagaimana kejadian itu Pak? Ya, ya itu kan gini Mas ceritanya. Tanggal 10 Mei itu saya waktu itu di Jakarta, lah itu siang-siang tiba-tiba habis makan siang itu tim kami itu heboh Mas karena ada datang tim pemeriksa pajak itu di depan kantor kami itu mau mengantarkan SPHP. Nah, padahal SPHP ini menurut kami sudah melewati waktu. Nah, saat itu kami berkoordinasi terus ini gimana SPHP-nya mau ditolak atau diterima. Karena kami sudah juga melihat ada kalau mau menolak ada berbagai penolakan gitu. Nah, akhirnya setelah
berdiplomasi ini menunggu agak lama sekitar setengah jam. Nah itu ternyata ini saran dari konsultan kita tadi itu suruh nerima. Ya udah terima. Nah terus tapi nanti besok saya pulang saya coba komunikasi dengan konsultan ini. Seperti itu Mas Awan ceritanya. Jadi setelah dari Jakarta itu besok-besoknya saya langsung menemui konsultan ini di kantornya Mas. Seperti itu. Berarti Bapak pulang ke lokasi Bapak di kota Bapak, langsung mendatangi si konsultan saudara I itu ya. Betul. Bapak pernah kenal dia sebelumnya, Tidak kenal Mas. tapi tahu lokasi kantornya karena dia terkenal gitu Pak ya. Kalau lokasinya kami tahu dari konsultan kami yang lama. Nah, jadi kami diarahkan bersama-sama dengan konsultan kami itu kantornya di daerah sini. Kami datangi bersama-sama, Mas. Oke. Nah, sekarang boleh nggak Pak diceritakan seingat Bapak aja ya, semampu Bapak mengingat waktu itu Bapak datang bagaimana kejadiannya, apa yang dibicarakan waktu itu? Ya, waktu itu setelah datang itu kami kan membawa semua dokumen, Mas, termasuk SPHP. Nah, yang dibicarakan tuh awalnya mereka intinya konsultan ini tadi itu tidak mau langsung membahas teknis. Jadi yang beliau ceritakan itu hanya kedekatannya beliau dengan salah satu tim pemeriksa kami. Ditunjukkanlah ke saya itu telegram gitu Mas. Ini bukti saya sering berkomunikasi. Bahkan nanti itu sore saya ketemu ngopi bareng gitu Mas. Jadi angka SPHP ini saya kasihkan tapi nggak pernah dibahas gitu. Nah, itu tersebut di situ. Nah, akhirnya lama kelamaan bicara, intinya konsultan tadi mengarahkan kalau ini mau selesai itu kalau bisa disediakan uang 2 miliar. Itu Mas. Jadi kami disuruh menyediakan uang 2 miliar tanpa melihat detailnya angkanya dari mana gitu Mas. Karena memang SPHP yang kami terima itu nggak ada rincian dasar koreksinya, nggak ada. Jadi angka itu kayak angka sulap-sulapan aja gitu. Oke, dia menyebutkan angka 2 miliar tanpa memberikan dasar hitungan gitu Pak? Betul Mas. Kalau gitu bagaimana dia bisa membenarkan angka itu? Bagaimana caranya? Hitung-hitungnya bagaimana? Kalau itu nggak tahu Mas ya, cuma yang sering beredar Mas di teman-teman konsultan pajak yang sering saya dengar Mas ini saya karena saya kan terjun di pajak ini kan baru-baru ini aja Mas. Sejak kasus Mei ini ya saya baru pengen tahu sih pajak ini seberapa ini penanganannya seperti apa. Nah, itu yang beredar itu Mas angkanya 10 sampai 30% Mas. Nah, itu masalah nanti kalau pernah lihat videonya yang di Metro TV itu ya ternyata kasus kami itu persis dengan kasus Rafael Alun Mas. Wajib pajak ditetapkan oleh sekian di dalam SKP-nya ya, misalkan ditetapkan 10 miliar kata-kata. Padahal 10 miliar ini angka sulap-sulapan gitu loh, mereka cuma asumtif gitu loh. Cuma karena kita juga terbentur waktu, kita juga ngeri harus bayar segitu, meskipun kita banding kan, kita harus minjam kalau udah puluhan atau belasan miliar itu. Ya kan, itu kan bisa mengganggu cash flow perusahaan juga kan. Nah akhirnya kita mau nggak mau ya harus masuk ke dalam pusaran negosiasi itu. Nah tapi negosiasi yang terjadi biasanya tetap mengedepankan setoran ke negara, ada gitu loh, dengan perhitungan yang sebenarnya gitu loh. Jadi itu biasanya kita dengan pihak pajak itu sepakat, oh ini memang nggak melanggar. Yang gray area tadi ya itu memang boleh gitu loh. Berarti kalau tadi kata nilai asumsi mereka 10 miliar, bisa turun menjadi berapa? Wah itu bisa 1 miliar aja. Variatif, sangat tergantung ya ke apa ya, kebisaan dari si negosiator. Ya kalau saya biasanya tuh nggak lebih dari 30%. Itu memang 10 sampai 15 atau sampai 30% Mas. Jadi memang nggak pernah lihat hitung-hitungnya gimana Mas, yang dilihat hanya angka kenanya SPHP berapa. Nah itu negosiasinya biasanya sekitar segitu Mas. Oke, jadi arahnya diduga mungkin sudah ke arah negosiasi, di mana udah nggak usah ngomong isi materi, udah nggak usah ngomong basa-basi, babi bu, pokoknya 30% kalikan dengan nilai potensi yang dihitung kemarin oleh Betul, itu kalau dipatuhi, diikuti, maka kemungkinan Bapak bisa lolos, begitu? betul. Karena kan tahapannya saat kami menemui itu tahapannya masih SPHP Mas Awan. Jadi
saat kami menemui itu sebenarnya itu dalam konteks ini minta ini untuk membantu membuat sanggahan SPHP, Mas. Nah, yang kami harapkan menemui konsultan yang katanya terkenal tadi, itu kan caranya gini Pak, hitung-hitungannya gini, Bapak kesannya gimana? Menurut saya di interview seperti itu. Tapi ini nggak keluar sama sekali, Mas, yang ditunjukkan malah kedekatannya dengan salah satu tim pemeriksa, karena sering ngopi, angka keluar sekian. Nah, karena kan kami ini kan ini Mas, perusahaan kami kan bergeraknya di bidang ini kan Mas, jasa kan, jadi kan cari uang juga kan nggak gampang gitu loh Mas, uang segitu kan ya luar biasa itu Mas. Seperti itu Mas. Oke, jadi, awalnya Bapak datang berharap untuk dibantu membuat surat sanggahan SPHP. Kemudian Dia bukannya ngebantuin surat sanggahan SPHP, malah dia menunjukkan kedekatan dia, dengan salah satu oknum terduga oknum ya, pemeriksa. pajak. Apakah si ibu tadi itu? Atau yang lain? Oh beda Mas, ini yang kedekatan tadi dengan atasannya si ibu tadi, jadi dengan supervisor. Nah, kedekatan itu ditunjukkan dengan, chatting Telegram, Pak, ya? Betul betul, Oke, Bapak ingat nggak di Telegram ngomongnya apa? Itu saya lupa Mas, soalnya ditunjukkan sebentar aja gitu loh. Intinya ya, apa, nanti malam bisa nanti sore bisa ketemu gitu-gitu aja Mas. Oke, jadi dia ini sudah berjanji ketemu dengan, si terduga oknum pemeriksa pajak itu, si supervisor itu nanti malam, nanti sore gitu ya? Ya betul, Artinya kan kalau sekarang saya sama Bapak S ini bisa deal, nanti malam gue infokan ke si orang ini kan gitu? betul betul Mas, itu. Kira-kira seperti itu ya? Nah, kemudian dia ada menjanjikan nggak Pak, kalau 2M disiapkan maka begini gini gini, itu? Ya dia kalau 2M disiapkan, dia akan membantu membuat sanggahannya itu Mas. Sanggahnya akan dibantu, dilengkapin bukti-bukti yang kurang, seperti itu. Cuma kan anehnya kan bukan masalah itunya Mas, ini kan nggak ada rincian KKP-nya, gimana cara membuat sanggahannya gitu. Iya, makanya dia tidak menjelaskan nggak kalau 2M-nya disetujui oleh Bapak S, maka saya akan bikinnya begini gini, dia sampaikan nggak seperti itu? Oh tidak Mas, dia hanya membantu menyiapkan bukti, gitu aja. Tetapi apakah dia memberikan Bapak keyakinan, "Oh, ini pasti beres kalau 2M keluar nih," gitu? Iya, meyakinkan seperti itu Mas. Kalau nggak mau seperti itu, nanti nggak bisa ini, pasti akan lanjut sampai keberatan gitu. Dia ada bilang nggak 2M ini gimana bagi-baginya? Apakah semuanya buat pajak kah? Atau buat sebagian-sebagian atau gimana? Oh nggak cerita Mas, nggak cerita pembagiannya seperti apa, nggak cerita. Hanya 2M gitu aja. Kami ditanya, "Budget budget Anda berapa?" Gitu. Wah, loh kalau budget kami yang saya akui ini Mas, ada kesalahan yang memang benar saya akui ya, nggak sampai 300 juta ini Mas. Anggaran kami 300 juta, kalau nggak bisa 300 juta ya kami ya nggak mampu Mas. Saya bilang gitu Mas. Oke, dia mempertanyakan mengenai budget, kemudian, Bapak bilang, "Budget kami sekian-sekian." Apakah dia menyebutkan bahwa di undang-undang sekian ngomongnya wajib pajak itu boleh menggunakan budget? Oh tidak menyebut aturan, undang-undang dan lain-lain Mas. Hanya menyebutkan kedekatan aja sih Mas intinya. Lah, kalau gitu sekarang kalau budget WP dengan harapan dia tidak cocok bagaimana? Ya kalau budget BP itu kan saya ada dasarnya Mas. Memang kami saat pemeriksaan ada yang, oh ini memang kami salah itu Mas, bukan kami budget ngawur, enggak masalah. Jadi budget itu kan karena biar ini yang kami akui salahnya, yang lain kan nggak jelas. Pemeriksa juga tidak bisa menunjukkan kesalahan kami di mana. Maksud saya kan biar nggak lama-lama gitu Mas. Ini sih sudah arahnya sudah sangat jelas ya menurut saya, sudah mirip seperti Rafael Alun, di mana seorang pemeriksa pajak itu, mengarahkan wajib pajak dengan rekan dia di sebuah terduga konsultan pajak, kemudian di-deal-kan di sana, kemudian seolah-olah ini transaksinya bersih, padahal ada pengaruh-pengaruh dari si oknum pemeriksa pajaknya atau si pejabatnya gitu ya. Betul betul Mas. Ini bukan di Jakarta loh ya, jauh nun jauh di sana bisa ada kejadian seperti itu, bau-baunya sangat-sangat jelas seperti Rafael Alun, sayangnya dia nggak mukul orang ya, jadi nggak ketahuan ya. Ya betul Mas. Oke, jadi setelah dia membicarakan itu, Bapak sudah sampaikan budget saya cuma 300, dia maunya 2M, akhirnya bagaimana? Apakah tidak deal, tidak sepakat, atau berpisah, atau bagaimana? Ya akhirnya nggak sepakat Mas. Akhirnya nggak sepakat, terus malamnya saya coba cari second opinion Mas, namanya kayak orang sakit itu kan, kan kami ini kayak supporter sudah sakit kanker gitu Mas. Nah, namanya kami di sponsor sakit kanker kan kami coba nyari second opinion yang lain gitu Mas, kami menemui konsultan pajak yang lain gitu Mas.
Ya, ini sebutlah konsultan pajak ini inisialnya T gitu Mas. Nah, kami malam bertemu Mas sama T ini. T ini juga dikenal deket sama tim kantor pajak gitu Mas, beberapa tim kantor pajak gitu loh. Terus setelah kami bercerita dengan T, nah kami ceritakan bahwa kami sore ketemu dengan Ustaz I. Nah, itu di situ ya kami coba bantu gitu. Nah, cuma dari gelagatnya saat pertemuan tadi itu Mas Awan, saya sudah melihat, oh ini satu tim mereka. Mereka juga cerita kalau saya dengan si T sama I ini sering bertemu gitu loh Mas. Oh, satu komplotan juga? Ya, jadi intinya kami saat itu sudah ditutup lah akses kami untuk mencari konsultan pajak. Saat hari itu juga malam itu saya sudah tahu posisi saya itu Mas. Oke. Ini konsultan pajaknya anggota asosiasi tertentu nggak, Pak? Kalau itu saya anu Mas, kurang tahu Mas Awan. Mungkin sama si pemeriksa itu diarahkan ke sebuah asosiasi tertentu, mesti ke asosiasi ini nih baru bisa beres nih. Pernah nggak begitu, Pak? Pernah Mas, salah satu ini juga, salah satu pejabat juga di kantor pajak juga. Kalau bisa itu konsultan pajak itu yang Kenapa? Kenapa mesti saya kurang pernah Mas, saya kan juga belum belum pernah mengenal karena kami pajak itu kami konsultannya pasti internal Mas, dan kami di kantor kami sebisa mungkin kami kerjakan sendiri gitu loh Mas, karena kalau eksternal pasti kan nggak akan tahu transaksi kita seperti apa dan akan lebih ribet Mas, karena transaksi kami itu unik gitu loh Mas, nggak sama dengan kalau retail itu kan gampang Mas. jadi si oknum pejabat ini bukannya memberitahu konsultan itu ada banyak, ada IKPI, ada P3KPI, ada Perkopi dan sebagainya, tetapi dia langsung mengarahkan Bapak saja gitu ya. Betul. Intinya kalau cari konsultan pajak itu bukan Mas, intinya yang bersertifikat itu, jangan yang nggak punya sertifikat, malah ngomongnya gitu. Oke, mantap, Pak. Oke. Oke lah ya, gitu itu lain cerita lah. Karena Bapak waktu itu malam hari bertemu dengan konsultan yang lain, kemudian ceritanya juga sama, sudah satu komplotan, kemudian tidak sepakatlah akhirnya Bapak, 2M juga nggak jelas dasar aturannya bagaimana, tiba-tiba ditembak angka segitu, sudah arah-arahnya ke Rafael Alun begitu, akhirnya Bapak mundur kan? Betul, betul Mas. Nah, terus gimana? Apa langkah berikutnya? Saya coba waktu itu gini Mas Awan, saya coba, oh jadi pola mainnya seperti ini gitu. Akhirnya saya coba temen di itu tuh begitu kami kasih dokumen-dokumen, wah ini diperiksa di kanwil ya? Oh kamu berarti ini melakukan pidana. Loh, wah tambah tambah agak stres waktu itu Mas, agak stres waktu itu. Oh berarti kalau diperiksa di kanwil itu mindsetnya orang udah diceritakan bahwa kami itu pasti bersalah gitu Mas. Seperti itu. Bukan bukber ya? Bukan Mas, ini pemeriksaan biasa Mas, pemeriksaan lapangan gitu. Nah ternyata saat saya mencari karena penasaran Mas Awan, saya pernah cari-cari informasi ke teman-teman. Lah ada teman-teman kami itu yang omsetnya sampai 200 M, 100 M ke atas, itu di KPP-nya Pratama Mas. Lah perusahaan kami ini omsetnya itu nggak sampai 50 M Mas, itu pun tahun itu aja langsung dipindah ke Madya, dan pemeriksaannya ini anehnya di Kanwil Mas, gitu loh. Nah setelah saya tanya di tadi kayaknya ditutup juga akses kami, saya sempat ke Jakarta, cari konsultan di Jakarta. Lah ini yang kami cari konsultan di Jakarta ini luar biasa sebenarnya Mas, kami udah ini ada kenalan dari salah satu direksi kami. Nah itu kita 10 besar dunia Mas. Kita nggak main-main karena ini kita bau-baunya sudah mengarah ke nggak beres. Kami coba upayakan mencari yang terbaik untuk perusahaan Mas. Nah itu kami mencari konsultan pajak yang 10 besar gitu. Nah konsultan pajak ini kita gunakan untuk membuat respon SBAP yang berupa sanggahan sama menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, yang 10 besar ini salah satu anggotanya memang rata-rata banyaknya. Oke, jadi sudah ketemu, kemudian disusunlah apa tuh surat sanggahan SPHP. Betul. Terus? Nah, yang lucunya kami sudah maksud kami itu membayar konsultan yang mahal. Itu biar tim kami santai itu Mas. Ternyata yang ngerjain banyak 90% tim kami Mas. Lah di sanggahan tadi kami ulas dua ini Mas, formil dan material. Nah si awalnya itu kami bersih tegang dengan konsultan kami yang di Jakarta ini.
nggak mau memasukkan formil karena itu nggak ada aturannya gitu. Lah saya paksakan kalau nggak mau udah nggak pakai kamu gitu Mas. Jadi walaupun dia konsultan pajak terkenal, tetapi tetap tidak mau ngebahas formil, maunya material. Betul, hanya materi. Dia formil itu tidak penting. Betul, karena pasti nggak direspon lah sama ini pemeriksa pajak nanti saat pembahasan akhir, pasti nggak direspon gitu. Kita walaupun gelarnya tinggi, belum tentu pinter ya, bego juga itu orang ya. Oke, jadi setelah akhirnya Bapak nggak sepakat dengan si konsultan ini, kemudian bagaimana? Kerjaan sendiri atau gimana? Oh, sepakat Mas, sayanya mau. Jadi tapi yang formil saya ngerjain sendiri dengan tim hukum kami. Oh, jadi material bagian dia, formil bagian Bapak. Ya awalnya seperti itu, cuma kami paralel ngerjain sendiri Mas, yang material. Nah ternyata mereka juga nggak ngerjain Mas. Jadi tadi saya bilang Mas, 90% dari tim kita, mereka cuma bantuin. Ini dibuat gini kata-katanya gitu Mas. Oh, dia ngebantuin rata kiri, rata kanan gitu ya. Ya, Gitu Pak ya. karena kan gini Mas Awan, karena kan gini Mas, ini kan nggak ada rincian KKP-nya. Terus apa yang mau disanggahkan gitu Mas? Loh, tidak ada rincian KKP dari pemeriksa pajak. Tidak ada Mas. Tunggu. Jadi Bapak selama diperiksa dari awal sampai akhir tidak dikasih tahu yang namanya kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak. Betul. Jadi apa yang Bapak dikasih tahu itu angka dari mana? Lah itu kami disuruh nyari sendiri. Jadi angka tetap keluar, tapi Bapak tidak dikasih tahu dasarnya apa, dasar hukumnya apa, dasar perhitungannya apa, begitu? Betul. Angkanya gelondongan aja Mas, gelondongan aja. Detail angkanya itu nggak dikasih kita. Ampun dah. Lah, jadi SPHP keluar kan tadi kan? Keluar SPHP ya, keluar Mas. SPHP keluar, tapi tidak ada rincian kertas kerja. Betul. Bapak berusaha minta nggak? Saya berusaha minta Mas, tanggal 12 Mei ini saya minta Mas. Kami ini perlu dari direksi mengirimkan permohonan rincian SPHP dan peminjaman kembali dokumen. Karena kami paham kalau dokumen kami minta kan nggak boleh Mas, aturannya kan nanti setelah LHP baru kami boleh meminta dokumen. Kami pinjam karena kan angka ini nggak tahu kami dari mana. Dokumen dibawa mereka semua. Nah, itu kami tanggal 12 itu mengirimkan surat permohonan rincian supaya kami bisa menanggapi SPHP ini. Nah, itu dibalas sama pemeriksa tanggal 17, Mas. Dibalasnya adalah pemeriksa sudah memberikan rincian. Cuma gitu aja, tapi rinciannya ya diberikan. Jadi ngomong sudah diberikan gitu aja, tapi nggak dikasihkan rincian. Alasannya pernah di WA gitu, Mas. Jadi kita itu surat tertulis, dijawabnya di WA tapi dulu. Nah, dulu kapan kan nggak jelas, Mas. Ini kan sudah jadi barang apa ya, kalau bahasanya Jawa kan barang mateng, sudah SPHP. Katanya dia itu sudah pernah tak kasih saat pra SPHP. Oke, jadi tadi tanggal 12 Mei Bapak mengirimkan apa tadi, surat apa? Surat permintaan permohonan rincian SPHP. Oh, Bapak minta rincian SPHP karena merasa kurang jelas. Ya, Kemudian besok atau berapa hari kemudian dia membalas pakai WA, bukan pakai surat. pakai surat Mas, pakai surat. Mengatakan bahwa kami sudah pernah memberikan gitu. Tapi dia kasih tahu nggak, kami sudah pernah berikan tanggal sekian isinya apa gitu. Oh enggak ada, cuma kami sudah pernah berikan gitu aja. Ampun, dah ini orang. Jadi dia balas surat Bapak, cuman bilang, "Bos, kami udah kasih tahu loh suratnya, tapi dia nggak bilang tanggal berapa dikasihnya, kapan kasihnya, isinya apa, dia nggak bilang." Enggak pernah bilang. Terus terus setelah Bapak baca surat yang agak-agak aneh begini, bagaimana respon Bapak? Ini saya tanggapi sebentar Mas. Kenapa kami kok suratnya ngomongnya itu permohonan rincian SPHP? Karena waktu itu Mas kami itu diomongin bahwa KKP itu punyanya pemeriksa. Kami masih bodoh Mas. Kami belum tahu kalau KKP itu hak kami. Jadi bahasa kami itu kami gunakannya itu Mas, surat permohonan rincian SPHP itu. Bukan KKP. Oke, jadi intinya kan Bapak minta rincian SPHP alias KKP, Nah, betul. tetapi dia tetap tidak mau kasih. Nah, setelah dia tidak mau kasih berupa surat kan, tapi dia bilang dia sudah pernah kasih, tapi juga nggak disebutin kapan ngasihnya. Betul. Kemudian Bapak ngapain? Setelah ini ya kami berusaha menjawab sanggahan SPHP Mas. Kami tetap bekerja terus Mas. Untuk menjawab respon SPHP tapi kami bekerja terus. Nah itu tanggal 17 itu kami menerima balasan surat tadi. Kami memasukkan perpanjangan 3 hari Mas. Karena kan kami nggak ada yang kami bahas Mas. Karena nggak ada rinciannya kan angka tadi. Jadi Bapak minta apa tadi, perpanjangan ya?
Ya, perpanjangan sanggahan atas SPHP kan 3 hari kerja. Jadi Bapak minta perpanjangan sanggahan pakai surat. Pakai surat. Nah, kemudian disampaikan kepada Skanwil. Nah, kemudian? Ya kalau sanggahan ini nggak direspon Mas, kami anggap diterima. Oke. Ya, akhirnya tanggal 23 Mei itu kami menyerahkan sanggahan SPHP Mas. Tapi isinya formil dan material, tapi kebanyakan material kami isinya itu poinnya kebanyakan itu kami bahas tidak ada dasar rincian koreksi, tidak ada dasar rincian koreksi Mas. Jadi Bapak menyanggahnya dengan cara, ya kami tidak tahu lu ngomongin apa gitu kan? Betul, Gimana kami bisa menyanggah kalau kami tidak dikasih tahu datanya apa? betul Mas. Jadi Bapak disuruh untuk melakukan pembuktian terbalik gitu. Betul kan? Betul. Ya pokoknya ngomongnya lu salahnya ini, kalau lu tidak merasa ini benar, ya lu silakan buktikan sebaliknya kan begitu? Betul seperti itu Mas. Aduh, saya gimana ya kasih argumennya kalau begini ya? Ini cocok sekali untuk kita live kan nih Pak, kalau bisa ketemu oknum seperti ini ya. Iya. Kita lihat mukanya itu. Kita bisa bertanya, "Bapak ini maksudnya apa?" gitu ngomong SPHP itu seperti ini, kan? Oke lah, anyway Bapak kasih dia surat sanggahan, di mana sanggahan itu Bapak mempertanyakan kembali mengenai detail hitungan SPHP alias, rincian SPHP alias kertas kerja toh? Betul. Nah, akhirnya mereka tidak balas dan pasti mereka nggak balas ya, dan pasti mereka langsung mengarahkan ke, pertemuan pembahasan akhir toh? Betul Mas. Jadi ada surat nggak? Surat SPHP? Panggilan untuk pertemuan pembahasan akhir? Oh ada Mas, tanggal 25 kami menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Suratnya tanggal 24 Mei yang kami terima tanggal 25 Mei. Oh ya, oke. Pertemuannya kapan? Pertemuannya tanggal 29 Mei 2023 Mas. Bapak hadir waktu itu? Nah ini kami kalau saya sendiri nggak hadir, yang hadir tim kami Ibu Putri didampingi dengan ini tadi yang konsultan kami dari Jakarta Mas sebenarnya. Makanya kami sewa, akhirnya tetap kami sewa itu. Kami pakai jasanya. Jadi konsultan dari Jakarta ini terbang ke lokasi Bapak untuk mendampingi Bapak bertemu dengan tim pemeriksa untuk pembahasan akhir. Betul. Oke. Di situ Bapak mempertanyakan kembali dong. Kami mempertanyakan lagi kertas kerjanya. Jawabannya apa? Itu saat di situ ini tapi kan yang tahu detail nanti Ibu Putri Mas ya. Yang ini kan saya hanya dengar ceritanya ya. Intinya waktu itu si supervisor suruh ngasihkan gitu Mas. Kasihkan kertas kerja. Nah, ketua tim pemeriksa ngomong, enggak mau Pak, enak sekali. Terlalu mudah untuk menjawab mereka kalau saya kasih ini gitu Mas. Loh. Itu di depan stafnya Bapak ngomong begitu? Betul. Ada rekamannya nggak begitu? Ada rekamannya Mas, tapi ada rekamannya. Aduh, ini kalau kita live kan seru sekali ya, oknum seperti ini ya. Supervisor ngomong, "Oke, kasihkan aja kertas kerja kan dia minta nih," gitu kan. Ya. Kemudian ketua tim pemeriksa bilang, "Enak bener kita kasih, nanti enak banget dong dia," gitu ya. Betul. Luar biasa ini oknum. Dia makan gaji dari mana ya ini ya, orang ini ya? Jangan-jangan dari saudara I tadi itu ya jangan-jangan ya? Bagi hasil jangan-jangan ya? Ini dugaan nih. Oke, akhirnya dia tidak mau kasih. Betul. Nanti saya izin lagi deh dengan Ibu Putri lagi deh ya, bahas detail apa yang terjadi dalam pertemuan. Nah, akhirnya bagaimana? Terus? Nah, yang lebih aneh lagi, konsultan kami yang dari Jakarta tadi itu nggak berkutik, Mas. Nggak, malah diem saja waktu pembahasan akhir. Jadi pembahasan akhir tadi kan kita ada 2, Mas. Formil dan material. Si pemeriksa pajak ini nggak mau bahas formil, langsung ke material maunya itu. Jadi saat pembahasan akhir itu intinya bukti-bukti kami, sanggahan itu yang kami siapkan itu semua ditolak semua, nggak ada yang di-drop temuannya pemeriksa. Itu konsultan dari Jakarta umurnya berapa, Pak? Umurnya sekitar 40-an. Kayaknya anak magang gitu. Jadi dia datang bukannya membela Bapak, bukannya ngebantuin Bapak, diam aja begitu? Betul. Yang datang dari Jakarta tim Mas, dia 3 atau 4 orang waktu itu. Tapi nggak ada yang ngomong, diem-diem aja begitu? Ada yang ngomong, tapi yang ngomongnya anehnya yang ketuanya tim itu malah diem. Yang ngomong anak buahnya itu malah ngomongnya ini saya tidak membela ini ya, saya nggak membela PT ini dan nggak membela DJP itu Mas. Malah kayak jadi wasitnya kan saya. Aduh, itu si konsultan error.
udah, oke dah. Jadi intinya dia tidak bisa membantu sama sekali, tidak ngomongin apa-apa, tidak membela juga, malah jadi wasit, kemudian alhasil pertemuan pembahasan akhir itu tidak seperti Bapak harapkan, Bapak berharap minta detail kertas kerja, bukannya malah dikasih, malah si ketua timnya malah tidak mau, kemudian ya udah deh, akhirnya kita tidak sepakat ya Pak ya? Betul betul, Mas, Kemudian terbitlah apa tuh risalah, ada ikhtisar. Ya, risalah DA ikhtisar itu terbit sorenya, Mas, sore tanggal 29. Itu pun kayaknya terburu-buru, banyak salah ketik, salah nama kepala kantor dan lain-lain, Mas. Waduh, Bapak protes? Enggak, Mas, kan karena kami nggak tanda tangan. Ya karena itu dimasukkannya ke emailnya konsultan kami di Jakarta, bukan ke email perusahaan kami, gitu, Mas. Bapak tidak tanda tangan? Enggak, kan karena di email sorenya kami udah pulang gitu loh. Waktu risalah itu tidak diminta tanda tangan? Enggak, karena kan waktu pertemuan tadi itu nggak selesai, katanya nanti tunggu aja melalui email lah, kita tunggu emailnya gitu. Oke. Hari ini apakah Bapak sudah dapat yang tanda tangan full semua? Tanda tangan full semua hari ini dapat, tapi nanti ini ada yang lucunya, Mas, kami ini sanggahan SPHP kami itu 2 kali. Loh. Tanggal 29 Mei tadi kan kan situasinya kan nggak ada titik temu kan, argumennya tanpa ada angka yang di-drop sama sekali. Nah, saya coba akses, Mas, ke pejabat ini, salah satu pejabat lah. Jadi saya terbang besoknya itu tanggal 30 Mei. Bapak terbang untuk menemui seseorang? Ya, saya menemui seseorang, Mas. Salah satu petinggi lah yang ngurusin pajak lah di Jakarta. Oke. Bapak bertemu dengan seorang yang penting dalam rangka minta bantuan karena Bapak bingung nih kan gitu ya? Betul, Mas. Nah, akhirnya orang penting ini bagaimana responnya? Ya, orang penting ini saya ceritakan, Mas. Kejadiannya saya buka apa adanya, semua bukti saya kasihkan. Nah, intinya mereka memahami, ya udah kamu bener, kamu saya bantu gitu. Nah, Terus? kamu besok pulang temui ini seseorang ini. Oh, dia punya tangan lagi di kota tersebut? Ya, betul. Bukan Ngurus Pajak? Bukan. Tapi orang. Orang. Jadi ada orang tangannya si orang penting ini di kotanya Bapak yang disuruh hubungi beliau. Betul. Tapi dia bukan pejabat. Pejabat, Mas. Tapi bukan salah satu dari 3 orang pemirsa tadi kan? Beda lagi, Mas. Bapak akhirnya pulang, besoknya ketemu dengan pejabat ini, bagaimana solusinya dari dia? Ya, solusinya akhirnya ini, kalau bisa cari konsultan itu yang ini, yang itu. Solusinya yang saya ceritakan di depan tadi. Kan yang 10 besar Jakarta itu orang dong? Gimana? Yang 10 besar Jakarta itu orang kan? Iya, betul, sudah orang itu. Berarti sudah sesuai dengan yang diharapkan tuh? Tetap nggak Makanya tuh, yang maksudnya itu yang menemani terus tuh, Mas. Kalau yang itu kan hanya untuk menemani saat pembahasan akhir aja kontrak kami. terus apa solusinya? Ya kan kami kan merasa konsultan kami sudah qualified gitu, Mas. Kami nggak perlu. Nah, terus tapi akhirnya Gimana nih SPHP ini bagaimana nih? akhirnya kami nggak tahu pejabat tadi telepon atau gimana, kami nggak tahu. Intinya kami tanggal 5 Juni kami menerima kertas kerja tadi yang kami minta nggak dikasih. Tunggu. Jadi tanggal Juni ya, di bulan Juni awal Bapak dapat kertas kerja. Ya, tapi cuma sebagian, Mas. Via Email kah atau via apa nih? Via langsung kami disuruh ketemu tim pemeriksa. Bapak ditelepon oleh si tangan kanannya si pejabat seorang orang penting di Jakarta ini, Ya, disuruh datang ke KPP, ke Kanwil. betul. Kemudian menemui 3 orang pemeriksa tadi. Betul. Dan 3 orang tim itu kasih Bapak kertas. Betul. Isinya kertas kerja. Kertas kerja. Nah, terus? Nah, tapi kertas kerjanya tadi itu cuma sebagian, Mas. Cuma 15 halaman. Dari? Nah, waktu itu kan kami kan nggak tahu, Mas, ya. Totalnya berapa. Nah, tapi kalau ini saya jawab, itu 15 halaman dari 70 halaman. Karena kertas kerja sepenuhnya itu kami terima barusan aja, Mas, November kemarin. Oh, jadi November Bapak dapat lagi kertas kerja yang lebih lengkap.
lebih lengkap November kemarin ini. Sedangkan di bulan Juni Bapak terima yang 15 halaman tadi. 15 halaman, betul. Terus apakah kertas kerja itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak sehubungan SPHP itu? Ya kalau yang 15 ya menjawab Mas, menjawab. Tapi kan sebagian Mas. 5% Bapak bertanya nggak, Pak ini kok cuma 15 lembar Pak gitu? Iya, bertanya. Katanya ya cuma itu aja. Waktu itu bilangnya seperti itu. Loh, cuma seperti itu aja dia bilang. Iya, betul Mas. Padahal di November terbit tuh kertas kerja yang lebih lengkap. Ya, karena di November kami mengirimkan surat Mas, yang surat itu ada ini lah Mas, kita pakai undang-undang KIP Mas. Oke. Terus Baru itu dikirim detailnya semua ke kita. Bapak pakai undang-undang KIP itu maksudnya kirim surat kah, somasi kah atau apa? Surat Mas, kita surat. Permintaan permohonan informasi. Oke. KIP kan undang-undang keterbukaan informasi publik Mas. Bapak ada kirim surat keberatan nggak? Keberatan, iya kirim juga Mas sebenarnya. Oke, nanti Bapak bisa masukin ke petun nih Pak. Bisa masuk ke gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara nih ya. Saya bantu deh Pak nanti Pak. Siap Mas. Itu gratis Pak orang seperti ini ya. Biar kita buka apa adanya Pak yang seperti ini Pak. Siap Mas. Kita mau tahu lagi nih, setelah dikasih kertas kerja, kan Bapak bingung dong. Kemarin dari awal sampai berbulan-bulan sampai akhir SPHP sampai pertemuan akhir dia tidak mau kasih. Risalah sudah terbit dia tidak mau kasih. Tiba-tiba terbit kertas kerja setelah pertemuan akhir. Respon Bapak bagaimana? Ya kami berusaha Mas menanggapin SPHP lagi gitu Mas. Ini fair-fair aja Mas. Bapak membuat lagi sanggahan atas SPHP. Betul. Diminta nggak oleh mereka? Ya ini otomatis, ya mereka meminta secara nggak langsung Mas. Jadi mereka bilang, ini loh KKP-nya silakan tanggapin begitu. Ya betul. Berarti pertemuan pembahasan akhir itu dianggap tidak pernah terjadi atau gimana? Iya, nggak ada Mas. Berarti akan ada pertemuan akhir yang lain? Betul. Ada lagi. Ampun dah. Jadi dikasih kertas kerja dan Bapak membuat lagi sanggahan yang baru atas SPHP dengan modal dari kertas kerja yang baru ini. Betul Mas. Oke, kertas kerja nanti kita bongkar Pak ya. Kita tuh ngaco apa nggak ngaco? Kertas kerjanya yang kami terima yang November ini ngaco Mas. Ngaco aja, sama aja. Kalau iya sama saja Mas. Aduh. Oke deh. Lain kali saya akan minta izin nih Pak ke ibu staf Bapak ya. Yang pertama adalah mengenai perekaman tadi, kita bongkar aja Pak apa adanya supaya transparan. Kemudian kita akan bongkar tadi itu kertas kerjanya ya, apa isi kertas kerjanya. Kemudian SPHP-nya itu bagaimana rinciannya supaya ini nggak membingungkan nih ya, bagaimana kasusnya nih ya. Ya. Oke. Jadi ini sudah bau-bau Rafael Alun dari awal sudah nggak jelas, sudah aneh. Lagi-lagi ceritanya sama ya dengan kasusnya Rafael Alun. Kita mohon maaf, bukannya saya anti Rafael Alun, tetapi cara-cara yang dipakai itu sudah cara-cara yang sangat umum dan sangat dimengerti orang ya, di mana seorang pejabat mengarahkan wajib pajak itu dengan bertemu dengan rekanan dia, seorang konsultan pajak ya. Yang bodohnya Rafael Alun adalah istrinya dijadiin Komisaris di perusahaan tersebut. Tetapi yang ini kan enggak ya. Jadi si pemeriksa ini mengarahkan Bapak atau diduga mengarahkan Bapak untuk mendekati seorang konsultan yang sudah dia kenal, kemudian terjadi deal, diharapkan terjadi deal dengan angka sekitar 30% dari nilai potensi yang sudah dihitung sebelumnya, yang mana angka itu pun angka yang nggak jelas, nggak masuk akal, dan luar biasa besar, Pak ya. Ya. Aduh, luar biasa. Oke, Pak. Ini proses masih panjang, Pak ya. Akhirnya sekarang masuk pengadilan atau bagaimana, Pak? Ya, sekarang di pengadilan pajak, Mas. Oke, masuk pengadilan ya. Kita apakah sudah akan mulai sidang? Ya, tanggal 11, Mas. 11 Januari? 11 Januari ini. Oke, saya minta izin Pak ya, nanti kalau boleh saya ini deh, kita live kan Pak. Oke, siap Mas. Biar kita tahu ya, oknum ini seperti apa sih cara kerjanya kok begitu-gitu amat. Maksudnya, kalau lu kasih hitungan minimal ada dasar hukumnya gitu kan. Aduh. Oke Pak, Bapak S terima kasih banget ya untuk hari ini. Saya minta izin Pak ya, kita akan bikin podcast lagi ke depannya dengan Bapak juga, izin dengan Ibu Putri juga, supaya lebih jelas lagi bagaimana detail kasus ini, bagaimana perilaku oknum ini supaya tidak menjadi kebingungan, supaya masyarakat juga tahu gitu Pak ya. Oh ya, Bapak tahu nggak sekarang kita bisa menggugat atau melaporkan ke Ombudsman?
Oh iya, tahu. Bapak nanti akan berusaha juga. Ya pasti Mas, semua upaya hukum akan kita maksimalkan. Jadi nanti Bapak bisa mengajukan selain upaya ke pengadilan pajak, Bapak juga bisa mengupayakan ke pengadilan tata usaha negara dan juga bisa ke ombudsman, Pak ya. Dan saya akan bantu Bapak juga untuk mengawal ini supaya oknum ini tidak sewenang-wenang lagi ya, supaya dia bisa sadar gitu Pak ya, perilaku dia itu salah gitu ya. Apalagi bekerja sama dengan oknum ya, diduga oknum konsultan pajak, itu adalah perilaku yang sangat-sangat tercela ya. Itu sama seperti koruptor sebenarnya ya. Ibaratnya seorang hakim bekerja sama dengan seorang pengacara, itu haram, tidak boleh ya. Walaupun itu hal yang wajar jadi ya, tetapi, itu adalah sesuatu perilaku yang sangat buruk. Apalagi terang-terangan di depan kita semua dia menjelaskan seperti itu. Dan nanti kita bongkar deh rekamannya Pak, biar kita tahu bagaimana, kejadiannya ya. Ya Mas. Oke Pak, terakhir Pak, Bapak ada harapan nggak nih Pak mengenai persidangan pengadilan ini? Bagaimana harapan Bapak terhadap mungkin reformasi pajak lah atau kasus Bapak ini? Kalau saya sih berharapnya ini Mas, sidang besok itu hakimnya yang jujur lah, yang fair gitu aja. Karena kami ini sebelum sidang sudah dikebiri Mas. Ada hak kami saat mengirimkan surat bantahan itu menu kami dimatikan Mas. Gimana Pak? Ulang? Bapak ada menu apa? Menu bantahan. Jadi kan kalau gugatan itu kan kita ngirim gugatan dulu, terus Direktorat Jenderal Pajak ngasih tanggapan. Nah, setelah mereka ngasih tanggapan itu kita ngasih bantahan gitu. Nah, sampai waktu yang ditentukan itu menu secara sistem di bantahan kami itu dimatikan. Dan lucunya menu itu akhirnya kan karena kepaksa harus lari ke sidang, menu itu akhirnya sama ini ya, Panitera itu dibuka. Mas Awan, dibuka menunya dengan ada isinya surat. Isinya surat, kami boleh mengirimkan surat bantahan. Nah, cuman anehnya, misalkan suratnya hari ini ya, tapi kami surat bantahannya itu harus 2 hari yang lalu gitu ngirimnya. Tapi suratnya hari ini. Jadi menu untuk Bapak membantah itu tidak terbuka. Tidak terbuka. Kemudian dibuka tetapi sudah expired. Betul, cuma tetap kami bisa upload. Cuma di suratnya itu kalau kamu upload, kamu nggak sah gitu Mas. Intinya seperti itu lah. Oke. Akhirnya Bapak buka ya, Bapak upload ya? Tetap kami upload. Oke, nanti di persidangan Bapak tanya dong kepada hakim, "Yang mulia hakim, ini sudah saya upload, tetapi saya upload setelah expired bukan salah saya, tetapi sistemnya yang salah," kan begitu? Dan kami sudah ngajukan juga keberatan ke Ketua Pengadilan Pajak tentang hal ini. Oke. Sidangnya online atau offline, Pak? Sidangnya online. Kalau Bapak bisa, mungkin Bapak bisa atur deh supaya mungkin live Instagram atau live YouTube, supaya semua masyarakat bisa tahu, Pak, bagaimana kasus ini berjalan, supaya oknum-oknum seperti ini tuh nggak kebiasaan lagi, Pak. Suka-suka dia sewenang-wenang dengan masyarakat, Pak. Oke. Siap Pak Sony. Dia ketemu orang yang ngerti IT, ya kita viralkan saja, Pak. Karena di negara ini mungkin no viral, no justice ya. Ya, betul Mas. Itu juga ada salah satu titik ketinggian di Jakarta tadi juga ngomongnya gitu Mas. No viral, no justice bilangnya gitu. Padahal ini soal Dia ngomong doang. Coba Bapak tanya dia, mau nggak saya bantu, saya podcastin Bapak, kita live kan? Pasti nggak mau Mas. Oke Pak. Ya. Terima kasih Bapak S ya. Terima kasih banget. Kita akan lanjutkan lagi podcast ini. Mungkin dengan Bapak lagi atau Ibu Putri untuk melanjutkan detail mengenai kasus ini. Dan kita sampai jumpa juga di pengadilan nanti ya. Ya, terima kasih Mas Awan. Mari. Thank you.